Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintanya. Kita percaya Tuhan bersama dan tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Saat ini kita akan merenungkan firman Allah bersama-sama yang akan membantu kita untuk semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Walaupun kita hidup di dunia, tetapi kita tidak menjadi bagian dari dunia. Walaupun serupa, namun tak sama. Hidup sebagai orang Kristen adalah hidup yang melawan arus duniawi, karena kita memiliki standar yang lebih tinggi. Menjadi berbeda dan hidup dalam standar yang lebih tinggi atau standar yang maksimal menjadi satu kebutuhan. Bila kita telah mengalir dan menjadi satu, menjadi nyaman dalam aliran mayoritas, kita perlu merenungkan apakah kita hidup dalam standar yang benar. Hanya orang-orang yang hidup dalam standar yang tinggi yang akan membawa pengaruh melalui karakter yang mulia. Dan tentu juga karena hubungan yang begitu erat dengan Allah. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam standar yang lebih tinggi, dalam bahasa kekinian itu identik dengan berani tampil beda. Dijelaskan di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Tema utama berani tampil beda dari Efesus 5 ayat 1 14 sampai 14 ini merupakan khotbah yang dibagi dalam 6 seri. 6 seri ini sebenarnya merupakan bagian dari 3 subpokok atau 3 bagian utama. Saya ulangi, tema utama dari Efesus 5 ayat 1 sampai 14 ini adalah berani tampil beda, yang dibagi dalam 6 seri khotbah. 6 seri khotbah itu sebenarnya merupakan 3 bagian atau subpokok utama dalam Efesus 5 ayat 1 sampai dengan 14. Berani tampil beda dibuktikan dengan konsisten terhadap keaslian atau original, atau bukan, atau tampil apa adanya. Jadi berani tampil beda itu dibuktikan dengan konsisten terhadap keaslian, konsisten terhadap keoriginal, konsisten terhadap tampilan apa adanya. Ini merupakan bagian pertama dengan menggunakan teks utama dari Efesus 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 yang akan saya jelaskan dalam seri pertama dan seri kedua dari khotbah. Saat ini kita akan memasuki seri pertama. Berani tampil beda dibuktikan dengan konsisten terhadap keaslian, konsisten terhadap keoriginalan, atau konsisten terhadap tampil apa adanya. Efesus pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Hidup itu, sebab itu maksud saya, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah.
Timbul pertanyaan, kalau kita berbicara tentang keaslian, keoriginalan atau apa adanya, maka melalui Efesus 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, sebaiknya saya ulangi untuk mempertajam pengamatan kita. Efesus 5 ayat 1 sampai 2, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Original itu pasti bukan tiruan. Itu pernyataan penting yang perlu kita ketahui. Jadi original pasti bukan tiruan. Efesus 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Original pasti bukan tiruan atau aspal, asli tapi palsu. Original dibuktikan dengan menjadi penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, bukan yang lainnya. Sebagaimana anak-anak kecil belajar dengan meniru orang tua mereka, demikian pula kita disuruh meniru Allah. Anak-anak harus mentaati orang tuanya di dalam Tuhan. Taat merupakan istilah yang lebih kuat daripada tunduk, yang dikemukakan sebagai tugas seorang istri. Kalau kita perhatikan tulisan Paulus dalam kitab Efesus ya, taat atau menurut kepada orang tua di dalam Tuhan merupakan suatu ketaatan Kristiani yang digenapi dalam hubungan dengan Kristus, yang ditunjukkan sebagai prinsip abadi terhadap Allah. Menjadi penurut-penurut Allah tentu dikarenakan ada alasan yang sangat kuat, yakni Kristus telah mengampuni kamu. Karena Kristus telah mengampuni, maka orang-orang saleh harus meneladani Allah yang mereka sembah sebegitu rupa. Hal ini dapat mendatangkan kehormatan bagi kehidupan sebagai anak-anak Allah. Kita harus menjadi kudus, sama seperti Allah yang kudus. Bermurah hati sama seperti Dia yang murah hati. Menjadi sempurna seperti Dia yang sempurna. Menjadi penurut-penurut Allah berarti berusaha menyerupai Dia dalam kasih serta di dalam kebajikannya untuk mengampuni. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah ada di dalam Dia. Pengertian seperti anak-anak yang kekasih, seperti anak-anak yang belajar tingkah laku yang benar dari orang tuanya, atau seperti anak-anak yang biasa dikasihi dengan berlimpah-limpah oleh orang tua mereka, biasanya menyerupai orang tua mereka di dalam raut muka, air muka wajah mereka, dan di dalam kecenderungan hati serta sifat-sifat pemikiran mereka. Atau menjadi seperti anak-anak Allah yang dikasihi dan disayangi oleh
Bapa surgawi itu pasti tampil dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak diharuskan untuk meneladani orang tua mereka dalam hal yang baik, khususnya ketika anak-anak itu sangat dikasihi oleh orang tua. Watak anak-anak Allah yang kita maksudkan, yang kita sandang, itu mengharuskan kita untuk dapat menyerupai Allah, khususnya di dalam kasih dan kebaikannya, di dalam belas kasihan dan kesediaan untuk mengampuni. Setiap orang yang menyerupai Allah di dalam kasih pantas menjadi anak-anak yang kekasih. Di dalam Allah kita mendapati contoh kasih yang tanpa pamrih dan paling melimpah yang pernah ada, yakni kasihnya yang agung, yang dengannya Ia telah mengasihi kita. Kita semua mengambil bagian bersama di dalam kasih itu dan mendapat bagian dari penghiburan kasih itu. Dan itulah sebabnya mengapa kita harus saling mengasihi satu sama lain. Karena Kristus telah mengasihi kita semua dan telah memberikan teladan kasih-Nya yang seperti itu kepada kita. Sebab Allah telah menyerahkan diri-Nya untuk kita. Kristus telah menyerahkan diri-Nya untuk mati bagi kita. Dan kematian Kristus merupakan korban penebusan yang agung, sebagai persembahan dan korban bagi Allah, suatu persembahan, bahkan korban perdamaian untuk menebus kesalahan kita yang dilambangkan sebelumnya di dalam persembahan dan korban yang sah menurut hukum Taurat. Korban Kristus adalah persembahan dan korban yang harum. Sebagaimana korban Kristus berhasil untuk diterima oleh Allah, maka begitu jugalah teladan Kristus akan membawa hasil bagi kita, dan kita harus meneladani Kristus dengan sungguh-sungguh. Banyak barang aspal di sekitar kita, asli tapi palsu. Orang-orang ingin memakai tas mewah tetapi tidak mempunyai uang, jadi mereka membeli yang palsu. Pengusaha ingin terlihat mentereng dengan jam bermerek, tetapi karena terlalu mahal, beli tiruannya sajalah. Memang serupa tapi tak sama. Apakah Anda ingin menjadi yang asli atau palsu? Tuhan menciptakan Anda sebagai asli, original. Jangan mau tiruan. Jadi bila Anda ingin tampil beda, Anda harus berani menjadi original. Kita original menjadi anak-anak terkasih dari Allah hanya dengan menjadi penurut-penurut Allah, yakni mewarisi dan menunjukkan hidup yang mengasihi, mengampuni dan berbuat baik. Kita menjadi penurut-penurut Allah sebagai korban yang harum atau mempermuliakan Allah. Kita mengenakan, menggunakan atau menerapkan perbuatan baik, kasih agar Bapa dipermuliakan. Matius 5 ayat 16 memberikan penguatan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Berani tampil beda dibuktikan dengan konsisten terhadap keaslian atau tampil apa adanya. Berdasarkan Efesus 5 ayat 1 sampai dengan 2 adalah original, pasti bukan tiruan. Anda, saya adalah original, bukan tiruan. Itu sebabnya
kita bisa tampil beda. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin.